Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke pelajar SMK, bagaimana kabar hari ini? Harus tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kesempatan hari ini kita bertemu pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 12 TKJ semester 2. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar SMK, kita ketemu lagi pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 12 semester 2. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu memahami mengenai konsep ekstensi pada server SoftSuite dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan contoh penerapan ekstensi pada server SoftSuite dengan terampil. Yang ketiga, mampu mengkonfigurasi ekstensi server SoftSuite dengan benar. Yang keempat, mampu mengkonfigurasi dial plan server SoftSuite dengan benar. Kita masuk ke extension. Extension adalah sekumpulan perintah yang dijalankan berdasarkan urutan-urutan dari tingkat prioritasnya. Berbeda dengan PABX, di mana extension biasanya berasosiasi dengan telepon. Jadi dia bekerja tingkat bekerjanya itu berpadu dengan file telepon, ya, nyambung di teleponi. Kemudian ada interface atau menu dari perjalanan extensionnya. Ada beberapa perintah seperti dial atau cutoff. Dia mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah lain berdasarkan kondisi yang sedang terjadi di lingkungannya. Komponen ekstensi pada server SoftSuite itu adalah yang pertama ada yang namanya konteks. Dia merupakan kumpulan dari beberapa instruksi eksekusi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan. Konteks biasanya terdapat pada file extension.conf. Konteks ini dia akan membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Nah, contoh penulisannya adalah seperti ini. Dia jadi ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian di tengahnya ada dia bisa berupa angka atau bisa berupa huruf. Nah, ini yang akan menandakan dia dalam satu grup atau bukan. Ya, ini untuk konteks. Kemudian yang berikutnya komponennya ada yang namanya extension. Dia adalah merupakan data account yang akan digunakan agar dapat terhubung dengan server SoftSuite-nya. Extension adalah label dari ekstensi yang dapat berupa sebuah string. Dia bisa berupa string, angka, huruf, simbol. Dan tapi simbol di sini adalah simbol yang hanya diperbolehkan atau bisa ditayangkan dan harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyaknya kemungkinan nomor dari telepon telepon yang nyambung di ekstensinya. Yang berikutnya ada namanya perangkat yang namanya priority atau komponen yang namanya priority. Komponen ini merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah ekstensi. Priority biasanya dia berupa angka integer dan dalam penggunaannya pada priority ini dia akan menjalankan perintah prioritas yaitu dengan angka 1. Jadi pada priority dia akan mencari urutan prioritas yang angka 1 dulu. Jika tidak ada prioritas, maka server SoftSuite tidak akan menjalankan perintah pada ekstensi.
Setelah jika ada prioritas 1, barulah prioritas 1 dijalankan. Kemudian subsuite akan melanjutkan pada perintah ekstensi pada prioritas kedua dan selanjutnya. Komponen ekstensi yang keempat ada yang namanya comment. Comment ini merupakan mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan suatu perintah tertentu. Dalam server SourceSuite, comment atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh server SourceSuite. Yang kelima ada yang namanya parameter. Parameter merupakan komponen yang harus diberikan kepada sebuah komen. Tapi di sini tidak semua komen atau perintah yang dia selalu membutuhkan parameter. Jadi hanya untuk menandakan perintah ini dia menggunakan parameter yang seperti apa. Ini untuk parameternya. Oke, untuk konfigurasi ekstensi pada server SourceSuite itu seperti apa? Kita akan bahas pada berikut ini. Terdapat 2 tahap utama dalam melakukan konfigurasi ekstensi pada server SourceSuite. Yang pertama yaitu pengaturan pada konfigurasi data akun umum dan konfigurasi pada data akun user. Seperti apa contohnya? Konfigurasi pada data akun umum, yang pertama ada yang namanya konteks umum. Ini yang harus ada. Jadi ada kurung kurawal buka, namanya general, kurung kurawal tutup. Ini adalah untuk konteks umumnya. Kemudian ada nama konteks usernya siapa, ya. Bisa dituliskan konteks sama dengan TKJ. Jadi ini hanya khusus untuk konteks user dengan nama TKJ. Kemudian ada default port untuk IP ISP-nya, untuk ESP-nya. Ini disesuaikan dengan ISP yang digunakan masing-masing. Kemudian ada juga yang berikutnya akan dituliskan listen ke semua IP address yang bisa merequest pada ekstensi yang ada di dalam sini. Kemudian yang berikutnya adalah harus kita konfigurasikan data account dari usernya. Jadi nanti nomor accountnya itu berapa. Kemudian usernya, ekstensinya nanti siapa di sini untuk satu konteksnya. Tipenya seperti apa? Tipe accountnya di sini adalah tipenya dia friend. Kemudian ada login account, ada username, ada passwordnya. Kemudian hostnya dari IP PBX-nya seperti apa, kemudian ada NAT-nya atau tidak dan lain sebagainya nanti akan dituliskan. Nah, ini ada konteks jaringan usernya, karena tadi konteksnya adalah di TKJ, kita tulis konteks sama dengan TKJ. Jadi dia masuk ke ekstensinya TKJ. Ini untuk konfigurasi data akunnya user. Oke, berikutnya akan kita bahas adalah konfigurasi dial plan-nya. Dial plan itu berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada pada satu IP PBX atau IP PBX lokal maupun IP PBX antar satu atau yang lain, atau yang biasa disebut dengan dial plan. Dial plan dia merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengontrol apa saja yang harus dilakukan ketika ada panggilan masuk dan panggilan keluar. Dengan kata lain, dial plan bertugas merutekan panggilan dari satu klien ke klien yang lain dan mengatur semua perilaku sambungan yang keluar maupun yang masuk pada server. Seperti apa konfigurasi dial plan pada server SourceSuite itu? Untuk mengkonfigurasikan dial plan, jangan lupa edit file pada extension.conf dengan mengetikkan nano spasi etc spasi
asterisk spasi extension titik conf. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian ketikkan perintah-perintah contohnya seperti yang ada di bawah ini, ya, ada intent dan lain sebagainya ya, untuk dial up dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian paling akhir ini dituliskan pada bagian paling akhir dari isi file pada extension .conf. Ini yang paling penting. Oke, pembahasan materi sudah ada di depan. Silakan dikerjakan tugas-tugas berikut ini. Tugas yang pertama, ini ada satu contoh studi kasus. SoftSuite merupakan sebuah teknologi yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap seperti PSTN, kemudian ada internet berbasis IP, kemudian TV kabel, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini, sekarang lagi berkembang ya. SoftSuite juga dikenal juga dengan nama IPPBX. Nah, tugasnya adalah bagaimana fungsionalitas layanan yang disediakan oleh server SoftSuite. Silakan dicari. Kemudian tugas yang kedua adalah SoftSuite merupakan perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi internet protokol yang mengendalikan extension telepon analog maupun extension IP telepon. Untuk membangun sebuah SoftSuite diperlukan sebuah software. Nah, pertanyaannya, software apa saja yang dapat digunakan untuk membangun sebuah jaringan SoftSuite? Oke, dua tugas itu silahkan dikerjakan. Silahkan dimasukkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini tentang konfigurasi, Essential, dan Day Plan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Baiklah pelajar SMK, demikian materi kita hari ini. Jika kalian masih belum paham, silakan menontonnya diulang lagi ya. Untuk pengumpulan tugasnya, silakan dimasukkan melalui Google Classroom-nya masing-masing. Jangan lupa like, serta klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa pesan ibu juga. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.